Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedama sekalian, sebelum kita memulai puja bakti kita pada pagi hari ini, langkah lebih baiknya Bapak Ibu untuk mengambil sikapan jali untuk penyalaan lilin dan dupa. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali puja bakti kita pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamhakho mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sattaha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakkarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasa Wakasanghang Abhipujayama. Handamayang Buddha Sabhagavato Babhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Persujudan kepada beliau.
yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handama yang sarana gamana patahang bahana masih Bedahang saranang gacahami Dahamang saranang gacahami Sanggahang saranang gacahami Dutiyam bedahang saranang gacahami Dutiyam bedhamang saranang gacchami Dutiyam desanggahang saranang gacchami Tatiyam bebuddhang saranang gacchami Hatiyam bedhamang saranang gacchami Hatiyam besanggahang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handama yang buddhano satina yang karomase ete peso bhagawa arahang samma sambuddho Wejaharana sampanno sugato lokawido Anatara Purisa Dhammasarati Sataha Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang berberkah. Handama yang Dhamma satina yang karomase Swakahato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyohi Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma.
Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handama yang sanggahano satina yang karomase Sopate pano bhagavato sawaka sanggo Ujo patipano bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo Sami patipano bhagavato sawaka sanggo Yadedang catare poresa yoga ni atta poresa pogala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali Karaniyo Anottarang Punya Ketang Lokasa Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima sungguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handama yang saca kiriya gatahayo bahana mase nateheme sarhanang anyang bodohme sarhanang warang ete nasa cawajena sotite hotu sabbada datehime sarhanang anyang dhammo me sarhanang warang ete nasa cawajena sotite hotu sabbada natehime sarhanang anyang sanggo me sarhanang warang ete nasa cawajena sotite hotu sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah perlindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah perlindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku,
Sanggalah perlindungku nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handama yang manggala sotang bahana mase ewa me sotang ekang samayang bhagawa sawat hiyang viharati cetawane anatapindikasa arame atako anyatara dewata abhikanta yarateya abhikantawana kewalakapang jetawanang abasetwa Yena bhagavate nupasang kami upasang kami tua bhagavantang abhiwadetva ekamantang atahasi ekamantang titha kosa dewata Bhagawantang gataya aja bhasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akahang kahamana sotahanang brohimanggalamuttamang asewana cabalanang panditanan casewana puja sapuja niyanang etam manggalamuttamang Pabecakata punyata ataha sama panidheca etam manggalamuttamang bahusancan case panca winayo casusihikito sabhasitha caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upatahanang patadara sasanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang danan cadham macariya ca nyatakanan ca sanggaho anawaca nikamani etam manggalamuttamang arati wirati papa macapanan casanyamo apamado cadhammesu etam manggalamuttamang garawo caning wato ca santo te ca katanyuta kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang samananan
sakhanca etam manggalam utamang tapo ca brahmacariya ca Arya saca nadasanang Nibbana sacikiriya ca etam manggalam utamang Patahasalokhadhammehi cetang yasanakambati asokang wirajang kehembang etam manggalam utamang eta desa nikatwana Sabbathamma parajita Sabbathasateng gachanti Tante sang manggalam taman. Marilah kita membaca suta tentang berkah. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bhagawa berdiam di Jetavana, arama milik hartawan Anathapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana mengunjungi Sang Bhagawa. Setelah datang menghormat Sang Bhagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bhagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan memuja yang patut dipuja. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama, berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama, menghargai, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas tempat kebenaran dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama.
Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Handamayang karani yametta sotang bhanamase karane yamatha kusalena yanta santang padang abhisamecha sako ujo cha suhujo cha Sawaca ca samudo anatimani santon sako ca subharo ca apake ca salaukawoti sandendriyo ca nipako ca apagabho kulesu ananugidoho naca koda sama care kinci ye nawenyo pare upawadeyong sekehe nawa kehe minohonto sabe sata bhavantu sukhitata ye kecepa nabhotati tasawata warawa anawasesa degawaye mahantawa Majhima saka anukatola detaha waye ca adetaha ye ca dore wasante avidore Bhota sambhave siva sabbe satah bhavantu sukhitata parang niko beta nathimanye takatha chinang kanci biarosana pate gasanya Nanyamanya sadho kami ceya mata yataha niyang potang ayusa eka potamanurakehe ewam bisabba bhutesu Manasambhavaye aparimanang metanca sabbalokasming Manasambhavaye aparimanang Vadahanggadoh cateriyanca asambadang awerang asampatang tetahan carang nisinowa sayanowa ya watas sawigatamido etang sandeng adeteya Brahma metang viharang idhamahu deten ca anupagamma silawadassane nasambano kame suwine yagedhang gabhaseyang punareti Marilah kita membaca suta tentang kewajiban dan cinta kasih.
Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak kosong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindra tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksanawan, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh, tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, mengharap yang lain celaka, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas di alam batin, baik ke arah atas, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap. Sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam lahim lagi. Handama yang Brahma wihara paharanang karomase ahang sukito homi nedoko homi awero homi abhyapajo homi anigo homi sekehe atanang bariharami sabe sata sekita honto nedeka honto awera honto abia paja honto aniga honto sekehe atanang bariharanto sabe sata dekaha pamocanto sabe sata malada sampatito vigacanto kamasaka kamadayada kamayoni kamabandhu kamapatisarana yang kamang
papakang wa tasadaya dabhavisan ti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kekiti dan disakiti. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan dan didengki, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga makhluk terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri, perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, setelah kita bacakan paliwacana tadi, baik suta maupun kata, kini tiba saatnya kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dengan melakukan praktek meditasi, di mana kita menenangkan pikiran dan batin kita masing-masing. Pertama-tama, ambillah posisi duduk yang senyaman mungkin, yang serileks mungkin, dengan badan tidak tegang, namun tidak condong ke depan. Lalu, dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, setelah merasakan posisi duduk terasa nyaman, di sini saya mengajak semua yang berada di dalam ruangan ini untuk menggunakan objek meditasi meta bawana atau cinta kasih. Pertama-tama, kembangkanlah pikiran cinta kasih di dalam batin kita masing-masing dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari derita maupun bebas dari mendengki dan didengki, bebas disakiti dan menyakiti. Dan untuk lebih luasnya lagi, pancarkanlah pikiran cinta kasih kita kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari menyakiti dan disakiti.
bebas dari mendengki dan didengki. Kata-kata tersebut kita ucapkan selama proses meditasi selesai. Untuk itu, meditasi dapat dilanjutkan.
Semoga atas perbuatan kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat mengondisikan kita semua selalu hidup berbahagia, selalu diberikan kesehatan, jasmani maupun batin, dan diberikan kesejahteraan. Untuk itu, meditasi dapat kita akhiri sambil sata Bhawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, setelah kita membacakan beberapa wacana tadi dan kita sudah melakukan praktik meditasi, kini tiba saatnya kita menambah satu kebajikan lagi, yaitu dengan mendengarkan uraian Dhamma dari Samanera. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, kita merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya menjunjung Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo sahasang sahasena sanggami manusia cini ekanca cea matana sawi sanghamuti sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ia yang mengalahkan sejuta musuh dalam peperangan. Tidak disebut yang terunggul di antara sebab disebut yang terunggul di antara pemenang perang. Ramapat baik, selamat pagi semuanya. Sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Satyautu Namo Buddhaya. Baik, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa sekali. Pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan kesempatan
untuk bersama-sama hadir di sini dengan melakukan beberapa perbuatan baik yang dimana tadi kita sudah melakukan perbuatan baik dengan bernama dengan membacakan beberapa paliwacana. Kemudian yang kedua, tadi juga kita sudah melakukan perbuatan baik melalui pikiran dengan mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk. Dan kini tiba saatnya saya akan menyampaikan sedikit uraian dhamma yang bertemakan kemenangan dan yang saya beri judul kemenangan sejati. Namun sebelum itu, perkenalkan nama Samanera yaitu Samanera Adi Kalankaro yang berarti ia yang dihiasi dengan hal-hal yang mulia. Samanera berasal dari Lombok Utara dan pada saat ini Samanera sedang menempuh perguruan tinggi di STAB Kartarajasa. Pada kesempatan pagi hari ini, sungguh luar biasa sekali banyak para pemuda-pemuda dan Bapak, Ibu, serta sedama yang berbahagia hadir di tempat ini. Dan di mana pada pagi hari ini merupakan suatu perbuatan baik bagi saya, karena ini merupakan suatu kesempatan bagi saya melakukan perbuatan baik dengan datangnya saya dan ada junior saya, sementara Ariel Karo sedang memimpin sekolah minggu dan dengan atas Silani Subabalan Karini. Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, tentu setiap orang menginginkan yang namanya kemenangan. Baik itu di dalam situasi apapun, yang dimana setiap orang dari awal hidupnya hingga akhir hidupnya tidak menerima yang namanya kekalahan. Karena itu dianggap sebagai hinaan atau kebencian hingga mengakibatkan benci terhadap orang yang menghina. Seperti yang kita lihat pada saat ini juga terdapat kasus-kasus yang ada dalam dunia politik yang dimana seseorang ingin mendapatkan kemenangan dengan melakukan money politik atau dengan cara-cara yang lain. Tidak ada di situ Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia. Di dalam kehidupan Sang Buddha juga terdapat sebuah cerita yang dimana ada seorang wanita yang bernama Kundala Kesi. Ia adalah seorang putri dari raja yang sangat kaya. Pada suatu ketika, Kundala Kesi ini menikah dengan seseorang pencuri yang pertama kalinya dilihat di jalan yang hendak dibunuh oleh warga. Pada suatu ketika, suami dari Kundala Kesi ini merencanakan ingin membunuh Kundala Kesi ini dengan menjatuhkannya ke dalam jurang. Hingga ia ini ingin menguasai harta kekayaan milik Kundala Kesi ini, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia. Namun apa yang terjadi? Suami dari Kundala Kesi ini, ia telah berhasil didorong duluan oleh Kundala Kesi. Karena sebab kejadian itu, Kundala Kesi ini tidak pernah pulang ke rumah, Bapak Ibu serta saudara yang berbahagia. Setelah beberapa waktu, Kundala Kesi ini bertemu dengan seorang petapa wanita pengembara dan belajar banyak tentang Dhamma. Saking pintarnya Kundala Kesi ini dengan kepandaian yang dimiliki oleh Kundala Kesi ini, ia menantang semua yang berada di Jembudipa dengan menjawab 1000 pertanyaan dari Kundala Kesi. Namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Kundala Kesi ini, Bapak Ibu. Tetapi yang mulia Bante Sariputta, ia menerima tantangan dari Kundala Kesi ini dengan menjawab 1000 pertanyaan. Lalu Kundala Kesi, maksud saya yang mulia Bante Sariputta ini berhasil menjawab 1000 pertanyaan dari Samanera, maksud saya dari Kundala Kesi ini. Tetapi sebaliknya, yang mulia Bante Sariputta memberikan satu pertanyaan.
Apakah yang satu itu, Ekang Namaking, setelah mendengar pertanyaan tersebut, Kundalakesi bingung. Tetapi Kundalakesi ini akan menjawab pertanyaan tersebut setelah ia menjadi seorang bikuni. Namun lama-kelamaan Kundalakesi ini belajar Dhamma dengan banyak mempraktekkan ajaran Sang Buddha sehingga ia mendapatkan kebahagiaan tertinggi, yaitu kesucian tingkat arahat. Bapak Ibu serta saudara yang berbahagia, kemenangan di sini banyak yang mengartikan bahwasanya kemenangan adalah ketika seseorang dapat mengalahkan musuhnya. Tetapi di dalam ajaran Buddha tidak demikian. Di dalam agama Buddha, ketika seorang mendapatkan kemenangan yaitu dengan mengalahkan dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Upakilasa Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, syair 53. Di sana Sang Buddha menjelaskan, terdapat 5 hal yang harus dilenyapkan oleh setiap seseorang. Yang pertama, kamacanda atau nafsu indrawi. Nah, yang dimana nafsu indrawi ini sering muncul terhadap setiap individu karena nafsu indrawi ini sangat rentan terjadi pada setiap seseorang. Dan contohnya bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti menginginkan namanya ingin menuruti nafsu indrawi. Seperti ya juga seseorang melihat bahwasanya nafsu indrawi terhadap tubuh jasmani, baik memiliki tubuh yang kekar, yang bagus, yang cantik, dan yang tampan, seseorang akan terus berusaha bagaimana seseorang itu dapat mendapatkan hal demikian. Tetapi perlu kita renungkan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, suatu saat badan yang kekar, badan yang cantik, badan yang gagah, tampan yang badan muka yang tampan dan muka yang cantik juga akan mengalami penuaan atau keriputan. Di sini tergantung bagaimana seseorang itu mencari jalan keluar. Tetapi ketika seseorang itu tidak bisa mencari jalan keluar, seseorang ini akan terus dikuasai oleh nafsu indrawi. Tetapi apabila seseorang sudah bisa mencari jalan keluarnya sendiri, ia tidak akan terus diperbudak oleh nafsu indrawi. Kemudian, seseorang harus sering merenungkan bahwasanya ada anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian yang kedua, yaitu adalah vyapada atau niat buruk. Yang dimana rintangan batin yang kedua ini sangat rentan terjadi apabila bertemu dengan objek yang tidak disukai. Contoh seperti seseorang bertemu dengan orang yang dibenci secara spontan. Niat buruk itu akan timbul di dalam diri kita. Di mana setelah terjadi niat buruk, di sana akan ada rencana-rencana yang tidak kita inginkan, itu pasti akan muncul Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia. Dan di mana di sini juga kita harus merenungkan bahwasanya setiap karma itu adalah ditanggung oleh diri sendiri, bukan ditanggung oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tinamida atau rasa kantus dan rasa malas. Rintangan batin yang ketiga ini akan memberikan dampak tidak mendapatkan kemajuan terhadap spiritual. Namun yang dimana Sang Buddha menjelaskan terdapat beberapa cara untuk menghilangkan rasa malas dan rasa kantuk. Yang pertama, dengan membasuhi wajah dengan air. Kemudian yang kedua, melihat bintang-bintang, maksud saya menatap bintang-bintang dan menatap ke sekeliling, dan kemudian
maksud saya menarik atau memijat bagian telinga kita. Habis itu kita juga bisa melakukan meditasi jalan dengan mengarahkan ke objek yang kita pakai, yang dimana yang ketiga, maksud saya yang keempat, udaca kukuca atau kegelisahan, yang dimana kegelisahan ini sering muncul setiap atau kepada seseorang, tidak memandang siapapun, yang dimana kegelisahan ini akan membuat kita bertanya-tanya atau yang membuat kita gelisah dan tidak tenang. Tetapi apabila seseorang sering melakukan apa saja dalam kehidupannya sehari-hari dengan melakukannya dengan penuh perhatian dan eh, penuh perhatian, maka seseorang ini akan tidak gelisah atau tidak menanyakan suatu hal yang bersifat eh, bikin kita gelisah. Tetapi apabila seseorang sudah mampu mencari jalan atau bisa mencari jalan bagaimana kegelisahan ini tidak akan muncul terhadap diri seseorang, maka kegelisahan ini tidak akan bisa muncul terhadap siapapun. Kemudian yang kelima, yaitu wicikica atau keraguan-raguan. Nah, yang dimana keraguan-raguan ini sangat berbahaya sekali, apalagi ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang dimana apabila seseorang memiliki rasa ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ia harus sering merenungkan bahwasanya terdapat di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati dengan melakukan atau mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Apabila yang kelima hal ini sudah bisa dikuasai atau bisa mencari jalan keluarnya masing-masing, seseorang akan terbebas dari rintangan-rintangan batin yang ada. Kemudian yang kelima hal ini diibaratkan seperti air yang penuh dengan kotoran-kotoran, yang penuh dengan campuran-campuran warna, yang penuh dengan eh, sampah-sampah. Seseorang tidak akan bisa melihat bayangan dirinya sendiri dan juga tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dan juga perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dari pihak keduanya. Untuk itu saya mengajak semua yang ada di sini untuk melakukan sedikit demi sedikit mengikis kotoran-kotoran batin yang ada dalam diri kita hingga mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Demikian Dhammadesana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Samanera akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.
Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita menambah kebajikan dengan melakukan dana paramita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu dan marilah kita berdana. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratma. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati. Ya, sekalian pengumuman minggu depan Puja Bakti akan kembali seperti ini ya, dipimpin oleh Atta Silani, lalu ada Samaneran yang mengisi dan di sekolah minggu belakang juga ada Samaneran yang mengisi. Maka dari itu minggu depan dana makan kembali untuk 3 ya, anggota sangganya ada 3, di 2 Samanera dan Atta Silani. Lalu bagi yang ingin mungkin melakukan dana melalui transfer rekening, tadi sih bisa dilakukan melalui slide tadi. Lalu setelah ini kita akan tutup dengan parita pelimpahan jasa dipimpin oleh Atta Silani. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara Puja Bakti pada pagi hari ini dengan bacakan Parita Patidana. Handamayang Patidana Karomase Punya Siddhani Katasa Te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo detaha me ca pyaditawa Anye majahata werino sata titahanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwokara sansaranta bhava bhave Nyatang ye patidana me
Anomodantu te sayang ye te mana pajananti dewa te sang niwedayung maya dina naponyanang anomodana hetuna Sabe sata sadahonto awera sukajewino kehema padanca paponto tesa Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup puja bakti kita pada pagi hari ini dengan bacakan kembali yaitu Parita Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Baik, demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Tetap bertempur tetap bersikap anjali, kata samanera, kata silani, kata meninggalkan dan masalah.
Arania Yerusalem yang tak sangka